Halo guys, selamat datang kembali di channel Di Balik Kalimantan. Kali ini kita tidak membahas tentang hantu-hantuan. Kita akan membahas tentang kisah diaspora atau perantauan suku Banjar yang ada di Sumatera, yang ada di Tanjung Jabung, di Kuala Tungkal, daerah Jambi. Jadi ini adalah bersumber dari penelitian Nur Indriana pada tahun 2017 di Universitas di Jambi. Yuk, kita cerita. Orang Banjar seringkali disebut sebagai pecahan dari suku bangsa Melayu yang ada di Kalimantan. Berdirinya Kesultanan Banjar pada tanggal 24 September 1526 menjadikan Islam sebagai identitas utama masyarakat Banjar, yang tentunya membedakan dengan kelompok-kelompok Dayak yang ada di sekitar Kalimantan waktu itu. Selain identitas Islam, ternyata di masa lalu orang-orang Banjar itu juga terbiasa dengan perantauan. Hal ini mengingat karena masyarakat Banjar dahulu sangat dekat dengan kegiatan perdagangan. Zaman dahulu perdagangan itu tentu mewajibkan mereka untuk bertransportasi keluar pulau. Tapi ternyata hal yang membuat masyarakat Banjar dari Kalimantan tersebut merantau ke Sumatera, ternyata ada sesuatu hal yang menjadi pemicu kenapa mereka merantau. Jadi di situ tercatat bahwa ada beberapa kali masa ketika masyarakat Banjar merantau di Sumatera, di Jambi. Tapi secara umum penyebabnya adalah tekanan politik. Masyarakat Banjar merantau ke Sumatera pertama kali terjadi karena politik internal di Kesultanan Banjar. Konflik ini banyak disebabkan karena Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Ketika bangsa kolonial ikut campur dalam urusan perdagangan, maka ekonomi menjadi sulit. Hal tersebut diperparah dengan adanya konflik dalam Kesultanan Banjar, di mana Pangeran Nata yang menjadi wali putra mahkota mengangkat dirinya menjadi raja dengan gelar Sultan Tahmidullah II, dan ia membunuh semua putra almarhum Sultan Muhammad. Pangeran Amir, satu-satunya pewaris tahta yang selamat, berhasil melarikan diri lalu mengadakan perlawanan dengan dukungan pamannya Arung Turawe, tapi gagal. Pangeran Amir yang merupakan kakek dari Pangeran Antasari ini akhirnya tertangkap dan dibuang ke Sri Lanka. Ini adalah salah satu alasan kenapa masyarakat Banjar harus merantau waktu itu. Gelombang migrasi pertama pada tahun 1780 tersebut dilakukan oleh para pendukung Pangeran Amir yang harus terpaksa melarikan diri dari wilayah Kesultanan Banjar karena dianggap sebagai musuh politik dan mereka berada di ancaman hukuman mati. Pada gelombang migrasi kedua pada tahun 1862, kembali lagi terjadi migrasi besar-besaran ke Pulau Sumatera. Kali ini adalah diinisiasi oleh para pendukung Pangeran Antasari dalam kemelut Perang Banjar. Kesultanan Banjar yang berpusat di Martapura terdesak oleh karena Belanda yang menjadi musuh utama dalam Perang Banjar. Ketika kota-kota besar sudah dikuasai, maka ada sebagian masyarakat yang memilih merantau ke Pulau Sumatera. Pada gelombang migrasi ketiga di tahun 1905, masyarakat Banjar juga melakukan migrasi, tapi kali ini dengan
alasan lain, karena Sultan Muhammad Seman yang menjadi raja di Kerajaan Banjar ketika itu mati syahid di tangan Belanda. Peristiwa-peristiwa itu mendasari alasan kenapa masyarakat Banjar sampai untuk merantau di Sumatera. Sebenarnya kalau dikaji, masyarakat Banjar yang merantau ke Sumatera itu sebenarnya tidak menginginkan untuk pindah. Tapi demi melanjutkan kehidupan dan ancaman ekonomi dan kerja rodi pada saat masa penjajahan menjadikan itu pilihan yang lebih baik. Kuala Tungkal yang menjadi tujuan dari para imigran Banjar saat itu awalnya adalah kawasan yang sepi dan kini menjadi pusat dari para imigran dari Kalimantan. Daerah pantai di Provinsi Jambi tersebut didominasi oleh masyarakat Banjar. Dan alasan kenapa masyarakat Banjar tinggal di kawasan tersebut disebabkan karena kawasan tersebut identik dengan dataran rendah dan banyak sekali rawa yang ada di daerah tersebut. Adat istiadat suku Banjar juga diperkenalkan di kawasan tersebut. Bukan hanya membawa adat istiadat dari Kalimantan, masyarakat Banjar di Kuala Tungkal juga memperkenalkan agama Islam karena memang kawasan Kesultanan Banjar memiliki kemampuan dan keilmuan yang tinggi tentang agama Islam. Dan uniknya, jika masyarakat Banjar kita kenal banyak sebagai pedagang, ketika merantau di Jambi, maka sebagian dari mereka memilih untuk menjadi petani. Selanjutnya, masyarakat Banjar yang tinggal di Jambi tersebut melakukan asimilasi. Mengingat Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi yang memiliki keanekaragaman suku, mulai dari suku Aceh, Melayu, Batak, Tapanuli, Minangkabau, Palembang, Lampung, Jawa, Sunda, Banten, Cirebon, Madura, Timor, Lombok, hingga ke masyarakat Maluku dan Irian juga ada di provinsi ini. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk memperoleh cerita-cerita tentang Kalimantan selanjutnya.